besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya yakin Bapak Ibu di dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Minggu ini gereja-gereja Kristen Jawa memasuki bulan keluarga. Dan minggu awal bulan Oktober ini dengan tema keluarga bagai kebun anggur yang terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Di dalam bacaan itu Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur dan menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu pergi ke luar kota. Nah, saudara-saudara, setelah beberapa waktu pemilik kebun anggur itu pulang dan mengutus hamba-hambanya untuk meminta hasil dari kebun anggur itu oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu. Sebagai orang penggarap kebun anggur, sudah semestinya mereka mau berbagi hasil dengan pemilik kebun anggur, karena mereka bukan pemilik tetapi hanya menyewa. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan kita saat ini
bukan pemilik anggur itu mendapatkan hasil, namun justru ketika pemilik itu mengutus untuk meminta hasil panen kebun anggur, justru utusan-utusan itu malah dianiaya. Ada beberapa yang dibunuh juga. Sampai akhirnya pemilik kebun anggur itu lalu mengutus anaknya sendiri untuk datang menagih hasil dari kebun anggur itu. Namun tidak bedanya dengan hamba-hamba yang diutus oleh tuannya untuk meminta hasil. Anaknya pun dibunuh. Nah, saudara-saudara, tentu saja pemilik kebun anggur itu marah dan hendak membinasakan orang-orang jahat, penggarap-penggarap kebun anggur itu, serta akan menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap yang lain, dan penggarap-penggarap itu akan dibinasakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini jelas sekali menyindir para tokoh agama pada waktu itu, yaitu para imam kepala, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mereka sendiri menyadari dan mengerti bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu menyindir mereka. Mestinya menjadi penggarap dan pengelola kebun anggur yang baik dan dapat dipercaya. Itulah hal yang mestinya dilakukan oleh imam-imam kepala dan juga ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu. Mestinya mereka bekerja dengan tekun sehingga menghasilkan buah yang baik. Pengelola yang bertanggung jawab menyerahkan hasil karyanya kepada pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudara, namun dalam bacaan itu yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka justru menentang kebijakan dari pemilik anggur. Justru mereka menghujat pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan. Secara lahiriah, para pemimpin, imam-imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi menyembah Tuhan. Tetapi di dalam batinnya, di dalam prakteknya justru membenci Tuhan dan mengutamakan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang pertama hari ini kita diajak untuk merenungkan keberadaan keluarga kita yang dapat dianalogikan dengan kebun anggur. Seperti kebun anggur, keluarga perlu dirawat. Maka para anggota keluarga diharapkan siap untuk menjadi penggarap-penggarap kebun anggur, saling mendukung, saling menguatkan demi berbuahnya pohon anggur di kebun anggur itu sendiri, yaitu keluarga. Nah, saudara-saudara, Allah sang pemilik kebun anggur, yaitu keluarga, telah merawat
dengan telaten kehidupan keluarga kita. Mengapa Allah berkenan merawat, memelihara keluarga kita? Apa tujuan Allah memelihara dan merawat keluarga kita? Yaitu supaya keluarga kita ini dapat menghasilkan buah anggur, sehingga hasil buah anggur itu dapat dirasakan oleh orang lain, dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat digunakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, masing-masing kita sebagai bagian dari kebun anggur, bagian dari keluarga, harus bertanggung jawab atas hidup dan segala karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, dan semuanya itu diberikan kepada kita, dan tentunya patutlah kita pertanggungjawabkan kepada pemilik kebun anggur dan juga karunia yang diberikan kepada kita, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, pemilik kebun anggur, yaitu keluarga kita. Mari kita sebagai bagian dari keluarga, kita harus saling menguatkan, saling menopang, saling tolong-menolong untuk supaya keluarga kita ini berbuah dan berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.